Selamat hari Minggu seluruh jemaat Jakarta Church terkasih dan semua Anda yang menyaksikan khotbah pada hari ini. Kiranya damai Allah turun atas Anda dan keluarga Anda. Hari ini saya ingin menyampaikan khotbah dengan judul Jangan Melangkah Dulu. Mari kita sejenak berdoa. Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami butuh Engkau. Kami butuh pimpinanmu, kami butuh nasihatmu. Kami butuh Engkau di atas segala-galanya. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, hidup kami akan semakin melekat, mendekat dan mendekap Engkau senantiasa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Jangan melangkah dulu. Oke, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada satu perintah yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid-muridnya, yaitu jangan pergi dulu, jangan melangkah dulu, jangan engkau menjejakkan kakimu dulu, tunggu kata Tuhan. Tunggu untuk apa? Nah, ternyata Tuhan menyuruh para murid-muridnya untuk menunggu, yaitu akan ada yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, akan ada pembaptisan Roh Kudus. Jadi kalau saya mau bagikan pada hari ini, sama dalam kehidupan kita, ketika Tuhan Yesus melarang para murid keluar dari Yerusalem, kita pun kalau diibaratkan kita punya Yerusalem kita, hidup kita, diri kita. Dan Tuhan seringkali melarang kita untuk jangan dulu melakukan apapun, jangan dulu untuk melangkah di dalam kehidupan kita. Bila mana yang pertama, jika langkah kita tidak disertai oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena jika langkah kita tidak disertai oleh Roh Kudus, kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa pada saat kita keluar dari rumah kita. Kita gak punya kuasa pada saat kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita melangkah bersama dengan Roh Kudus, maka kita berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat, ketika murid-muridnya menerima kuasa daripada Tuhan, hidup mereka berdampak luas. Bukankah kita juga ingin dong hidup kita berdampak? Saya ingin Anda berdampak, saya ingin hidup saya berdampak. Kalau orang dunia berlomba-lomba untuk memiliki pengaruh yang kuat, untuk berdampak yang kuat. Namun seringkali mereka salah motivasinya. Mereka ingin berdampak supaya apa? Mereka punya pengaruh supaya apa? Supaya memperkaya diri mereka, supaya memperluas kekuasaan mereka sehingga mereka bisa mengatur lebih lagi sesuai dengan keinginan mereka. Kita tidak sama seperti itu. Tuhan mau kita berdampak supaya dampak kita adalah dampak yang positif. Dampak kita adalah dampak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita pun mencari kuasa tidak sama seperti apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan kita mencari kuasa, mungkin lewat kuasa kegelapan, lewat dukun, mungkin kita mencari kuasa supaya bisnis kita berhasil dengan jampi-jampi. No, kita tidak seperti itu. Kita tahu bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus, maka kuasa Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Anda butuh Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus. Kita jangan berjalan bila mana kita tidak disertai oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Pada saat kita memiliki kuasa Roh Kudus, maka pada saat kita berkata-kata, bertemu dengan seseorang, perkataan kita punya kuasa. Perkataan kita akan menjadi berkat. Perkataan kita bisa mengubah hati seseorang. Perkataan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Perkataan kita bisa dipakai untuk bersaksi di mana kebaikan Tuhan sungguh nyata. Sehingga pada saat kita mengeluarkan omongan kita, hati orang dijamah, hati orang mendengarkan, hati orang dilembutkan. Bukankah itu karena ada kuasa di dalamnya?
Pada saat Petrus sebelum ia menerima kuasa Roh Kudus, Petrus sudah berani berkata-kata. Petrus adalah seorang yang berani untuk berbicara. Namun berbeda sekali pada saat Roh Kudus hadir di dalam kehidupan dia. Ia tetap berani berkata-kata, tetapi perkataan dia adalah perkataan yang membawa dampak luar biasa. Orang-orang mendengarnya. Orang-orang bahkan tercengang-cengang, orang-orang bahkan heran dan bahkan hati setiap orang yang mendengarkannya pada saat itu. Mereka hatinya disentuh dan dijamah sehingga pada akhirnya setelah Petrus berkhotbah 3.000 orang memberikan dirinya untuk dibaptis. Bukankah ini dahsyat? Ada dampak yang diberikan oleh seorang yang bernama Petrus karena Roh Kudus yang menyertai. Kita jangan melangkah tanpa kuasa yang Tuhan berikan. Kita jangan pernah melangkah kalau kehidupan kita belum mendekat kepada Roh Kudus. Tetapi kebalikannya, pada saat kita punya Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa, pasti kita keluar dari rumah kita keluar dari apapun yang kita lakukan, kita akan membawa satu perubahan. Lihat apa yang terjadi saat ini di masa pandemi. Kalau kita perhatikan, di masa pandemi ini bukankah banyak orang sudah kehilangan imannya? Banyak orang putus asa. Di masa pandemi banyak orang murung. Di masa pandemi banyak orang stres. Di masa pandemi banyak orang yang mengalami depresi. Kita melihat di kiri kanan kita. Begitu banyak orang-orang yang berjalan di dunia ini tanpa mengerti arah tujuan hidup mereka. Kita lihat mungkin juga tidak jauh-jauh di teman kita, di kantor kita, di mana saja Tuhan letakkan kita. Orang-orang yang udah capek dengan kehidupan. Mereka yang rasanya udah mau menyerah dengan kehidupan. Nah, kalau kita lihat nih, kalau dunia diibaratkan seperti taman, kebun bunga. Rasanya udah banyak yang layu. Rasanya kiri kanan kita udah banyak yang mengalami kekeringan. Akibat tantangan masalah di dalam kehidupan. Nah, taman yang kering membutuhkan yang namanya air. Kebun tersebut membutuhkan seorang yang akan membawa seperti tukang kebun yang membawa air untuk menyirami tanaman tersebut. Ketika mereka mendapatkan air, tanaman-tanaman itu menjadi segar kembali. Sama, jadilah seperti air tersebut. Kita datang ke lingkungan kita. Kita datang ke teman kita. Kita datang kepada orang-orang yang putus asa dengan membawa kuasa Tuhan di dalam perkataan kita. Membawa kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi berkat buat mereka. Sehingga kita bisa menolong mereka. Sehingga kita bisa dengan tepat mengeluarkan perkataan-perkataan yang mereka butuhkan. Dan pasti tidak sedikit daripada mereka yang berkata, kok bisa pas banget ya? Kok bisa seperti begitu ya? Teman saya satu kali cerita, dia punya masalah begitu besar, masalah yang sangat luar biasa dengan suaminya. Bahkan dia bilang rasanya dia udah mau menyerah dengan kehidupan. Dia rasanya udah gak kuat dengan kehidupan. Tetapi satu kali ketika dia hampir menyerah, seorang temannya dari kelompok sel yang sama telepon dia. Dan waktu telepon dia temannya cuma bilang gini, aku tuh lagi kepikiran kamu dan aku cuma pengen nyampein pesan aja dari Tuhan. Dan dia bingung pesan apa karena dia gak pernah cerita tentang masalah keluarganya kepada temannya ini. Dan temannya bisa dengan tepat memberikan satu ayat, satu nasihat kepada dia. Bahkan temennya bilang, aku gak ngerti tapi aku cuma nurut aja sama Tuhan untuk ngomong gini ya. Dan dia berkata itu tepat sekali seperti apa yang aku butuhkan kata dia. Sehingga semangatnya menyala kembali. Lihat ketika seseorang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Maka apapun yang ia kerjakan akan menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lagi pula. Apalagi kalau kita mau belajar dari Roh Kudus, jangan melangkah keluar tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Tuhan katakan adalah penolong kita. Kalau bahasa aslinya dikatakan parakleos, yaitu artinya dia yang berjalan berdampingan dengan kita, yang dipanggil. Jadi artinya ya, parakleos adalah seorang pribadi yang ada bersama dengan kita dan biasa kita panggil. Wow, bukankah ini dahsyat? Kita diberikan oleh Tuhan waktu kita melangkah keluar, kita gak sendirian. Waktu kita melangkah keluar, kita disertai dengan seorang penolong kita
yang bisa dipanggil setiap saat. Di luar kehidupan kita begitu banyak hal-hal yang mengerikan, bukan? Begitu banyak badai, begitu banyak masalah, tetapi ternyata tangan kita bergandengan dengan Roh Kudus. Dia bisa dipanggil kapan saja. Dia bahkan merangkul kita. Bahkan dia adalah juga Tuhan yang menghibur kita. Memberikan comfort atau rasa nyaman, penghiburan. Pada saat mungkin kita sedang mengalami air mata. Pada saat kita mengalami kesedihan di dalam kehidupan. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan. Pada saat kita keluar dari rumah kita. Pada saat kita melangkah apapun langkah yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus di samping kita. Yang bisa kita diskusi setiap saat. Yang bisa kita ngobrol setiap saat. Yang bisa menolong kita pada saat kita mungkin mengalami stagnasi. Mengalami badai di dalam kehidupan. Satu kali ketika saya masih bekerja di marketplace sebelum saya akhirnya memutuskan untuk menjadi full time di dalam pelayanan. Saya itu selalu nyetir sendiri. Kantor saya adanya di daerah Sunter dan rumah saya pada saat itu adalah di Tebet. Saya baru saja menikah, ya masih jadi pengantin baru. Lalu setiap kali pulang dari Sunter, saya harus ngambil jalannya putar balik itu di daerah Plumpang dekat Tanjung Priok. Dan teman-teman kantor udah selalu bilang hati-hati ya kalau lewat sana. Karena itu banyak suka penjahat-penjahat di kolong pemutaran balik itu. Apalagi kalau saya pulang mungkin udah sore, udah jam 6, udah mulai gelap, udah gak banyak orang di sana. Dan saya selalu berdoa sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Nah satu kali ketika saya sedang putar balik di sana, ternyata benar seperti apa yang teman saya katakan. Ada beberapa orang preman-preman yang menghampiri mobil saya. Kemudian dia menyetop mobil saya dan salah satu preman berdiri di samping kaca mobil karena saya nyetir sendirian di kaca mobil sebelah kanan saya dengan membawa batu. Sepertinya dia berbicara mengatakan jika saya tidak memberikan tas saya kepada dia, maka dia akan pecahkan kaca mobil saya dan dia akan ambil dengan paksa. Dia mau supaya saya menurunkan jendela mobil saya dan menyerahkan harta benda saya. Kemudian yang saya ingat adalah Roh Kudus. Saya langsung berdoa, saya langsung bilang sama Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Dan sungguh saya merasakan pertolongan Tuhan yang sangat nyata. Saat itu saya seperti mendengar perkataan Roh Kudus yang berkata, Levi kasih senyum saja kepada preman itu. Lalu saya menengok ke arah preman itu dan saya tersenyum dengan sangat manisnya. Dan preman itu terpana sekali dan akhirnya dia memberikan jalan kepada saya dan menyuruh saya untuk pergi meninggalkan dia. Dan dia seperti orang yang bengong gitu, yang nggak tahu mesti berbuat apa. Saya percaya itu kuasa Tuhan terjadi. Ada pertolongan Roh Kudus yang sekalipun sepertinya saya di mobil sendirian. Tetapi Roh Kudus tidak pernah sekali-kali meninggalkan. Anda juga sama. Jangan pernah melangkah tanpa ada Roh Kudus di sampingmu. Melekat kepada Dia. Dia adalah penolongmu. Dia ada di saat engkau berjalan di dalam lembah berbahaya. Dia ada pada saat engkau mungkin sedang berhenti menangis karena mengalami tantangan. Dia sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Dia yang akan menghapus air mata kita. Dia yang akan menolong kehidupan kita. Untuk itu berterima kasihlah. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Tuhan memberikan kuasa, memberikan penolong yang setia, Parakletos dalam kehidupan kita. Dan Dia saat ini pun ada bersama dengan kita. Yang kedua, jangan pernah melangkah apabila yang kedua, apabila kita tidak disuruh oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyuruh kita untuk melangkah melakukan sesuatu, jangan. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah kita itu dituntun sama Tuhan. Langkah kita itu yang menentukan adalah Tuhan. Jadi tugas kita adalah tanya sama Tuhan. Tuhan, aku melangkah udah bener belum sih Tuhan?
Kalau aku mau buka bisnis ini daripada engkau atau bukan sih Tuhan? Aku gak mau melangkah asal aja. Aku gak mau melangkah mengeruti apa yang aku inginkan aja. Tapi aku mau sungguh-sungguh langkahku adalah berasal daripada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ketika Paulus menginjil luar biasa. Lalu di dalam ayat 16, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 dikatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di dalam perjalanan Paulus menginjil kemana-mana di daerah Asia, tetapi tiba-tiba satu kali Roh Kudus melarang, jangan lewat sana, jangan memberitakan Injil ke sana, engkau lewat jalan yang lain. Dan Paulus tentu saja menurut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah melangkah kalau kita tidak disuruh oleh Tuhan. Ingat kisah tentang Yunus. Tuhan menyuruh dia melangkah ke Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Dia melangkah ke tempat yang Tuhan tidak suruh. Dan akibatnya apa? Akibatnya kehancuran ada di dalam perjalanan dia. Sama, hari ini selalu tanya Tuhan. Jangan pernah melangkah kalau Tuhan tidak menyuruh kita. Satu kali ada seorang wanita datang kepada saya. Lalu dia menceritakan bahwa dia baru saja ditinggalkan oleh ibunya. Dia sangat dekat dengan ibunya. Dia anak satu-satunya. Dia stres, dia depresi dan dia menangis luar biasa. Lalu kemudian dia tahu kisah kehidupan saya karena saya pernah bersaksi bagaimana saya mengikut Tuhan. Saya pernah memberikan apa yang saya miliki yang berharga untuk Tuhan. Lalu dia berkata kepada saya, dan saya mau ikutin langkahnya Pastor Liv. Saya juga mau menyerahkan rumah saya mau kasih rumah saya untuk Pastor Liv. Lalu saya berkata kepada dia, kamu disuruh Tuhan atau enggak? Kamu udah tanya sama Tuhan atau belum? Atau cuma karena emosi kamu? Kamu harus doakan. Kalau kamu serahkan rumah itu, ya kan? Itu karena keinginan kamu. Kamu mau tinggal di mana setelah itu? Kalau itu keinginan Tuhan, saya yakin Tuhan akan pelihara. Tetapi kalau itu keinginan kamu, jangan gegabah. Lalu kita mulai berdoa, dia juga mulai berdoa dan dia menyadari itu bukan karena disuruh Tuhan. Itu karena dia lagi sedih, lagi emosi, lagi depresi. Dan dia katakan dia bersyukur saat itu kita sharing dan kita bisa ngobrol panjang lebar. Lihat, banyak di antara kita suka main melangkah aja. Banyak di antara kita tanpa tanya Tuhan, kita lakukan apa yang kita pikir secara emosi. Mengembirakan kita, excitement sesaat. Tetapi ayo, kita harus selalu tanya kepada Tuhan. Jangan pernah melangkah jika Tuhan tidak menyuruh kita. Yang terakhir, yang ketiga. Jangan pernah melangkah jikalau langkah kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, siapakah kita di hadapan Tuhan? Berharga mulia, tetapi bukan itu saja. Ternyata Tuhan sudah menetapkan kita untuk apa? Yaitu di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita adalah terang dan garam. Jangan pernah melangkah jikalau kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah melangkah jikalau apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita perkatakan melukai hati orang. Jangan pernah melangkah apabila apa yang akan kita kerjakan itu menghancurkan kehidupan orang. Jangan pernah melangkah apabila apa yang akan kita kerjakan menghancurkan diri kita. Jangan pernah melangkah kepada perkara-perkara kedagingan. Jangan pernah melangkah karena kita tahu perkara kedagingan tidak akan menjadi berkat. Bukan saja buat diri kita, tetapi juga buat orang-orang yang kita kenal. Untuk itu, melangkahlah jika kita tahu langkah kaki kita akan menjadi terang
bagi orang-orang di sekeliling kita. Langkah kaki kita akan menjadi garam, mengasini orang-orang yang sedang mengalami depresi, kesulitan di dalam kehidupan mereka. Jadi pikirkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Tanya Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan apapun juga. Karena jika tidak disertai oleh Roh Tuhan, tidak akan ada kuasa di dalamnya, tidak akan berdampak. Jika kita melangkah ternyata tidak menjadi berkat untuk orang lain, jangan pernah melangkah di dalam kehidupan kita karena akan menjadi sia-sia. Amin. Saya berdoa 3 hal ini yang telah saya bagikan ya, supaya benar-benar bisa kita camkan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat sebelum Anda memulai sesuatu, pastikan kita berjalan dengan Roh Kudus, pastikan Tuhan yang menyuruh kita, dan pastikan bahwa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus. Roh yang menuntun kami, yang membawa langkah-langkah kami ya Tuhan penuh dengan kuasa. Sehingga kemanapun kami melangkah, hidup kami berdampak bagi orang lain. Dan kami bersyukur di setiap langkah kami ada Parakletos, ada Engkau yang siap menolong kami senantiasa. Tuhan, terima kasih kalau kami juga hari ini belajar bahwa jangan pernah melangkah kalau Tuhan tidak menyuruh kami. Untuk itu Tuhan, kami letakkan pergumulan kami. Mungkin ada satu keputusan yang harus kami ambil. Mungkin ada bisnis baru yang mau kami kerjakan. Kalau tanpa Tuhan yang suruh, kami tidak mau lakukan itu. Berikan kepada kami peneguhan. Berikan kepada kami konfirmasi. Berikan kepada kami pencerahan. Sehingga sungguh apa yang kami kerjakan seperti yang Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya Tuhan, terima kasih kami hari ini diingatkan. Jangan pernah melangkah kalau langkah kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami Tuhan supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Apabila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita belajar kita hanya melangkah jika Tuhan yang menyuruh kita. Saya teringat perkataan Tuhan, siapa yang menabur dia akan menuai. Jika engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa berikan, engkau harus memberikannya bukan? Nah untuk itu kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberi di dalam offering kita. Mari kita lakukan apa yang Tuhan sukai. Tuhan tentunya senang apabila kita sebagai anak-anaknya juga menjadi anak-anaknya yang pemberi. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mengajarkan kami untuk menjadi seorang pemberi. Karena Engkau sendiri Allah yang pemberi. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa. Engkau memberikan kasih-Mu, begitu banyak pemberian-Mu. Dan inilah persembahan kami yang kami berikan dengan hati meluap dengan sukacita. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya percaya pemberian kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saya juga percaya hari Minggu ini Anda akan dipenuhi dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan setiap Anda. Allah memberkati engkau dengan berkat kekuatan, memberkati engkau dengan berkat kesehatan, memberkati engkau dengan berkat kekayaan, dan terutama Tuhan memberkati engkau dengan berkat spiritual, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia, berkat kasih yang melimpah-limpah, dan hidupmu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.